Shalom Bapak Saudara, puji nama Tuhan, selamat pagi semuanya. Mari kita mau siapkan hati kita untuk bersama-sama beribadah di pagi hari ini. Kita mau satukan hati kita menyembah, memuji Tuhan. Yesus Tuhan, Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segala. Oleh karena kehendak-Mu, oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Yesus Tuhan dan Allah kami, Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Katakan Yesus Tuhan dan Allah kami, Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Katakan Hosana, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus.
terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Ya Tuhan. Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita sembah Allah kita. Kami memuji-Mu, haleluya. Syukur, syukur, syukur. Hosana bagi-Mu, haleluya. Hosana bagi-Mu, kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu. Syukur, syukur Tuhan, kami mau tinggikan nama-Mu, kami mau sembah-Mu. Haleluya, glory Tuhan. Syukur, 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 syukur. Haleluya. Kudus, kuduslah Engkau Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta. Kudus, 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 kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi katakan kudus, 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 kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, beriaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungguh dan sembah-Mu. Kudus, kuduslah,
Kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, kudus, ya Yesus. Kuduslah Ya benar Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi. Saudara Bapak Saudara itu bangkit berdiri, kita akan katakan kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, 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 kuduslah. Ya, Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita saat pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan saat pagi hari ini Bapa, karena kemurahan-Mu Tuhan, karena kebaikan-Mu Bapa. Tuhan izinkan kami berbakti beribadah saat pagi hari ini Tuhan. Kami rindu Tuhan nyatakan hadirat-Mu tengah-tengah kami Bapa. Kami rindu Tuhan Kamu berkati ibadah ini Bapa. Terima kasih Yesus, kami serahkan ibadah ini ke tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mulai ibadah saat pagi hari ini. Haleluya, amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita sekali lagi. Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu khawatir akan kelemahan yang ada dalam kehidupan kita. Karena kita tahu siapa yang berjalan bersama kita. Bersama Yesus kita akan melaluinya. Bersama Yesus kita lakukan perkara-perkara yang besar. Lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang suka bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Katakan bersama Yesus. Sama Yesus lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang suka bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, Yesus anak Allah, Juru Selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus lakukan, katakan dengan iman, katakan dengan sungguh-sungguh. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba, Yesus anak domba Allah, Juru Selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yesus, Yesus anak
domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja. Sekali lagi katakan, Yesus anak domba Allah. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib, Dia apa? Amin. Dia membenarkan, Dia Raja segala raja, Dia Raja segala raja, Dia Raja segala raja. Haleluya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Sukacita surga telah kita terima, yang menjadi kekuatan bagi kita. Sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwaku, ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang berterima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa, ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelap. Semangatku takkan hilang kekuatanmu. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai. Terima sukacita. Amin. Itulah kekuatan bagi jiwa, ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanmu. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhi. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, sukacita surga nyata penuhi. Katakan haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, amin. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Silakan duduk Bapak Saudara. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kita mau yakinkan bahwa
Janji Tuhan begitu luar biasa terukir dalam kehidupan kita. Kita mau berserah kepada kekuatan Tuhan. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam. Waktu kami serahkan pada hamba Tuhan saat pagi ini. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ini biarlah menjadi doa kami Tuhan, bahwa kami mau berserah di dalam kekuatan-Nya Tuhan. Sebab kami sadar betul kekuatan kami ada batasnya. Kami adalah makhluk-makhluk yang terbatas, yang penuh dengan kelemahan. Tapi kalau kami berjalan dengan Tuhan yang tidak terbatas, maka keterbatasan kami ini akan menjadi arena di mana Tuhan menyatakan ketidakterbatasan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur dalam kelemahan-kelemahan kami. Sebab justru dalam kelemahan kami kuasa Tuhan dinyatakan dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap nyanyian pujian kami menyenangkan hatinya Tuhan.
Dan biarlah sebentar kami akan duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Dia mau membuka pikiran dan hati kami, telinga kami, agar kami menangkap dengan jelas maksud hatinya Tuhan. Berkati hamba dalam segala kekurangan, keterbatasan hamba. Biarlah apa yang hamba pakai, hamba sampaikan, semuanya mampu ditangkap dengan jemaat untuk dapat mengerti apa yang jadi kehendaknya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus berkati setiap kami tanpa terkecuali. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jalannya pemberitaan firman. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk rekan-rekan pelayan pujian penyembahan. Shalom Bapak Ibu. Shalom, gimana kabarnya? Baik, sehat? Puji Tuhan. Saya juga kabar baik, kabar sehat. Mohon maaf sebelumnya istri saya belum bisa bergabung. Ya, jadi akhirnya Niel juga tidak bisa bergabung ya bersama dengan emak yang biasa menemaninya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Sebelum saya mulai ya, hari Rabu berarti ya, tanggal 14 itu Rabu betul ya. Hari Rabu itu persalinan berjalan dengan lancar. Terima kasih untuk doa dan dukungan Bapak Ibu semua. Selasa malam memang ketika kami masuk rumah sakit untuk mulai persiapan harus PCR dan cek darah. PCR puji Tuhan negatif. Nah cek darahnya ini HB-nya hanya 8, istri saya itu selalu seperti itu. HB-nya itu enggak pernah bagus. Enggak ada cerita itu istri saya HB 12 itu, wah itu langka, jarang sekali. Ya, nah masalahnya kalau mungkin tidak hamil, tidak menjelang operasi mungkin ya sudah enggak masalah. Selama tidak lemes kan gitu ya. Bapak Ibu Saudara mungkin juga enggak ada yang sadar, mungkin HB hanya 8, 9, 10 gitu ya. Tapi selama enggak lemes enggak masalah. Karena mungkin sudah terbiasa dari dulu. Tapi normalnya memang 11, 12 ya. Nah istri saya karena hamil mau persalinan apalagi operasi jadi kan enggak cukup. Jadi malam itu harus transfusi. Transfusi darah 2 kantong. Baru besok paginya operasi, setelah operasi transfusi darah lagi 1 kantong. Tapi puji Tuhan semua berjalan dengan baik, lancar. Hari Kamis kami sudah pulang. Ya, anak kami namanya Otniel Hideo Amadeus Raharjo. Amadeus Raharjonya sama kayak kakaknya, gen ngirit, nggak pusing nyari nama gitu ya sudah. Ya, Otniel itu artinya Allah adalah kekuatanku. Otniel itu nama hakim pertama Israel, ya. Lalu Hideo itu sangat kuat, ya. Itu bahasa Jepang. Jadi siapa tahu nanti besok bisa ke Jepang beneran gitu ya. Jadi akhirnya kasih nama Hideo, artinya sangat kuat. Jadi kurang lebih artinya itu kalau Amadeus itu dikasihi Tuhan, Raharjo itu punya cita-cita yang mulia. Jadi kalau diartikan itu seorang anak yang kuat, sangat kuat, tapi kekuatannya itu dari Tuhan, lalu sangat dikasihi Allah dan punya cita-cita yang mulia. Nah doakan bisa betul-betul menghidupi namanya. Bapak Ibu yang mau mampir ke rumah monggo dipersilahkan, yang mau lihat, tapi mohon maaf belum bisa gendong ya. Ya Bapak Ibu tahu situasi seperti ini, jadi kami tidak menghalangi orang yang mau hadir untuk melihat, untuk membesuk, tidak. Tetapi memang untuk sementara waktu, dokter kami berpesan, situasi sekarang kan tahu sendiri ya, bahwa kita bahkan harus pakai masker dan seterusnya, sehingga tidak disarankan untuk pindah-pindah gendongan dulu. Jadi monggo kalau mau mampir ke rumah, mau lihat ya. Nah yang kali ini lebih mirip mamahnya kayaknya. Yang pertama pun ya mirip mamahnya ya. Jadi bapaknya kebagian di mana Pak Diki? Saya heran ini. Ya. Cuman minimal anak saya yang pertama itu rambutnya mirip saya, tipis-tipis gitu ya. Yang ini ketel Bapak Ibu, rambutnya itu banyak. Jadi tapi jenongnya tetap jenongnya mirip saya ya. Kalau matanya, sipitnya memang mirip maminya semua. Puji Tuhan semua sehat. Moga Bapak Ibu yang mau hadir dipersilahkan ya. Terima kasih untuk doa dan dukungannya. Sekarang kita masuk ke sini. Nah, temanya masih sama. Saya mau nyari tema kayak Mas Heri, bingung nanti malah saya. Ya, saya mau kasih temanya seperti ini awalnya. Kuat dilakoni, ora kuat tinggal ngopi kan gitu ya.
Dia judulnya kan kekuatan di balik kelemahan. Minggu pertama kan sudah, lalu minggu kedua kemarin apa Mas Heri? Lemahnya diriku, sempurnanya kuasamu, kuasa Tuhan kan gitu ya toh. Orang teater pintar bikin judul ya toh. Lah saya waduh apa meneh ya? Kuat dilakoni, ora kuat tinggal ngopi kan ndak rohani banget ya toh. Tak rubah, kuat dilakoni, ora kuat nggandul Gusti. Nah, tapi itu judulnya ndak usah ditulis di sini, ketahuan. Nanti kalau BL-nya Mas Adris, gandul Gusti Bapak Ibu, wah orang rampung nanti ya. Mantap memang ya. Jadi kurang lebih masih sekitar kekuatan di balik kelemahan. Tapi hari ini saya mau fokus di sini aja Bapak Ibu. Ayat ini saja. Ayat ini bahkan di kalimat yang Tuhan katakan saja. Ya, kita mau fokus pada kalimat ini. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9 dituliskan demikian. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, kata Rasul Paulus ya, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ya, nah tapi kita akan fokus pada ini saja. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Nah hari ini saya mau berbagi begini. Ini kan kalimat ini yang mengatakan Tuhan. Baru yang lain-lain Rasul Paulus. Sebab itu terlebih suka aku bermegah, kata aku ini Rasul Paulus. Tapi yang ada tanda petiknya Bapak Ibu, tanda petik ya, bukan nengkrang ya. Kalau itu nanti Mas Lili yang lebih paham ya. Petik ciwir, nengkrang apa lagi Mas? Banyak ya pokoknya ya. Yang dalam tanda petik ini, Om Daniel kok ngerti, oh ya saya pernah basang juga ya toh. Tapi itu waktu kecil, ya itu waktu kecil. Penasaran, tuh apa kok ada girik gambarnya Punokawan, ya bener ya Mas Lili ya? Penasaran, dari rasa penasaran pasang. Puji Tuhan enggak dapat. Kalau tembus, lah kan tutup tuh itu Tuhan. Kalau tembus saya lanjut, puji Tuhan enggak tembus ya. Jangan dicontoh ya adik-adik ya. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saya rindu kita mau menyoroti kalimat ini dan kita merenungkan. Kalau Tuhan sudah berkata seperti itu, ini kan perkataannya Tuhan ya Bapak Ibu. Lalu dampaknya ke kita apa? Harusnya kalau Tuhan sudah bilang seperti ini, anak-anakku cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab dalam kelemahanmu lah kuasaku jadi sempurna. Ini perkataan Tuhan untuk kita semua. Nah perkataannya sama, makanya harusnya juga mendatangkan perubahan yang sama di setiap kita. Tuhan yang ngomong sama, kata-katanya sama. Tuhan ini, omongan ini tidak hanya untuk saya, bukan cuma buat Pak Diki, bukan cuma buat Mas Dito, bukan cuma buat Pani, buat semuanya. Oleh karena itu, harusnya dampaknya pun sama untuk kita. Rasul Paulus merenungkan, mengapa harus ada duri dalam daging di dalam dirinya? Mengapa harus ada kelemahan yang menonjol? Mengapa harus ada kelemahan yang menonjol di tengah-tengah pencapaian yang diperolehnya? Nah saya kabar Rasul Paulus lagi mikir gitu ya. Ngopo yo, kok Tuhan memberi saya duri dalam daging? Dan kita sudah tahu jawabannya minggu pertama dan juga minggu kedua kemarin Mas Heri. Jawabannya apa? Kenapa Tuhan taruhkan duri dalam daging? Supaya kita gak sombong, gitu kan? Supaya kita gak congkak. Bayangkan kalau seorang Mas Dito ini wis dhuwur, gitu kan? Dhuwur banget. Dito ini tinggi, sama saya aja tinggi dia. Hanya gagahnya gagah saya. Anggaplah Dito ini sudah tinggi, gagah, ganteng, putih kayak artis Korea gitu kan, nyanyi bagus, ngedrum keren. Pokoknya benar-benar tidak ada kelemahan. Kan kayak yang Mas Heri bilang kemarin, melakukannya kayak orang mumbul gitu kan, nggak ada kelemahan, sombong nanti, wah menangan gitu kan. Makanya dikasih kelemahan. Ya kelemahannya apa? Mungkin sementara masih kurus dulu. Wah nanti kalau sudah gagal, wah cewek-cewek lepek-lepek nanti ya. Tunggu tanggal mainnya gitu tuh ya toh. Makanya minum ini. Malah promosi. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah maka aku kuat. Saya mau kita sebelum masuk lebih dalam di ayat yang ke-9 tadi,
Kita mau lihat kembali kelemahan-kelemahan yang dimaksud Rasul Paulus. Supaya Bapak Ibu betul-betul sadar. Setiap kita itu punya kelemahan. Semua setiap kita. Ini kata-kata yang dipakai Rasul Paulus. Di dalam apa? Kelemahan. Di dalam siksaan. Di dalam kesukaran. Di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Nah, dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Rasul Paulus mumet gitu kan. Hidupku kok ya gini banget. Karena ini semua dialami beliau. Ini semua dialami beliau. Beliau bukan omong kosong. Beliau ngomong berdasarkan pengalamannya. Beliau punya kelemahan, beliau juga mengalami siksaan, beliau punya kesukaran, dianiaya, punya kesesakan karena Kristus. Bahasa aslinya kira-kira ini bahasa aslinya. Jadi supaya kita ngerti apa itu kelemahan-kelemahan yang Rasul Paulus bilang. Kelemahan itu mengenai asteneia, itu sakit penyakit. Kelemahan fisik maupun mental. Bapak Ibu Saudara di sini kalau kita masalah datang silih berganti, masalah terus-menerus datang, yang satu belum selesai datang lagi yang satu dua belum selesai datang lagi yang ketiga. Wah, itu Bapak Ibu akan mengalami kelemahan mental. Rasanya itu lelah sekali. Ya, itu kelemahan. Sakit penyakit maupun kelemahan fisik dan mental. Siksaan itu bahasa Yunaninya hubris, itu hinaan, celaan. Ya, itu kelemahan juga. Mungkin kita dihina karena mungkin apa? Kita hitam mungkin, saya ini kan hitam bukan ya. Atau mungkin enggak punya rambut ini kan, wow, dihina atau mungkin dicela karena apa ya, enggak tahu ya. Kesukaran itu anake itu artinya masalah, lebih kepada kebutuhan. Bagaimana Bapak Ibu di sini hari-hari kan berusaha berjuang untuk memenuhi kebutuhan. Onone masalah wae, tapi transferannya gak enek gitu kan. Kemarin malam saya ngobrol sama seorang teman. Ada seorang teman lama datang ke rumah. Lalu kami ngobrol masalah pelayanan. Pelayan Tuhan juga, kami ngobrol masalah pelayanan. Lalu sampailah pada sebuah pembahasan begini. Kadang-kadang sekarang kita banyak menemui pelayan-pelayan Tuhan itu yang berhenti di tengah jalan. Pelayan-pelayan Tuhan yang akhirnya ngambek, atau pelayan-pelayan Tuhan yang mutung. Kenapa? Karena mungkin gak dihargai. Kenapa? Karena mungkin gak disapa. Kenapa? Karena mungkin gak di ini dan gak di itu. Akhirnya mutung. Lalu yang ngomong sih teman saya itu yang ngomong. Lalu saya jawab. Wah ya wajar sebenarnya, wajar. Walaupun tidak dibenarkan, tapi wajar. Kenapa? Begini, wong yang kita bekerja saja dapat duit loh bekerja. Ada kalanya orang bekerja dapat duit tapi menyerah dalam pekerjaannya. Terus aku kapok kerja nih gini. Kemarin ketika anak-anak pemuda itu ada salah satu anak muda yang datang, itu dia dulunya kerja di Kalimantan, belum lama, paling baru 2-3 bulan. Kemarin datang, itu temannya Mas Grendel. Terus saya bilang, loh Pin, kamu kan di Kalimantan Pin gitu kan. Namanya Alpin. Kamu kan di Kalimantan? Oh, iya om. Loh kok ini lagi liburan? Udah om, pulang. Nanti aku cerita. Lalu setelah selesai ibadah turun, cerita. Aku udah kuat di sana om. Toksik orangnya. Wah, toksik itu bahasanya anak muda. Oh, toksik itu apa, Van? Toksik itu apa? Toksik itu lingkungan yang apa? Merusak gitu ya. Kata-katanya merusak, merendahkan. Dia bilang toksik. Aku tidak suka. Jadi aku keluar. Nah, ini tapi ngobrol dengan orang yang berbeda ya. Yang ngobrol yang sebelumnya tadi, itu saya bilang sama si teman saya ini, wong orang yang kerja dapat duit aja, kadang-kadang itu ketika ketemu masalah, nyerah, wes pindah kerjaan aja. Selesai, apalagi pelayanan, karena pelayanan itu nggak dapat duit. Wong yang kerja dapat duit aja, kadang-kadang kita tuh lelah capek, lalu kita nyerah. Walaupun tidak dibenarkan loh. Saya bilang tidak dibenarkan. Tapi kalau pada akhirnya ada orang-orang pelayan yang juga mutung karena capek, ya itu tadi, wong yang kerja aja juga ngalami gitu. Apalagi yang pelayanan, yang nggak ada upah bayarannya. Ya itulah manusia. Kadang-kadang dalam kesukaran, dalam masalah, dalam kebutuhan ini lelah, capek. Lalu penganiayaan dan kesesakan karena Kristus. Penganiayaan itu diokmos, dianiaya, diburu, dikejar. Rasul Paulus yang alami. Dan kesesakan itu stenokoria, artinya penderitaan dan kesusahan. Jadi dianiaya, dikejar-kejar, menderita kesusahan karena Kristus. Nah ini juga kelemahan. Kalau Bapak Ibu mengalami sakit penyakit, capek fisik, capek mental, itu kelemahan kita.
Bapak Ibu mengalami hinaan, celaan, itu kelemahan kita. Bapak Ibu punya masalah? Saya tanya lagi, mengulang lagi sebelum saya lanjutkan, mengulang lagi. Punya masalah semua? Punya? Punya apa banyak? Oh iya, sama berarti kita ya. Kita punya masalah semua. Ini kelemahan-kelemahan kita. Semua kita ada di sini. Bahkan kita mungkin mengalami penderitaan, kita mungkin mengalami kesusahan karena kita ikut Kristus. Mungkin Bapak Ibu mengalami perlakuan yang berbeda dari keluarga, mengalami perlakuan yang berbeda dari tetangga, mengalami perlakuan yang berbeda dari teman, dari lingkungan kerja karena kita mengikut Kristus, itu bagian dari kelemahan juga. Ya. Inilah kelemahan yang Rasul Paulus alami dan juga kita alami sebenarnya. Sakit penyakit, lemah fisik dan mental, dihina, dicela, masalah demi masalah mengenai penghidupan, dianiaya dan menderita karena Kristus. Bukankah kita juga mengalami? Oke. Nah, kelemahan-kelemahan itu umumnya orang itu menolak. Umumnya orang-orang itu enggak mau. Ya benar juga, siapa sih yang mau sakit? Tidak ada Bapak Ibu yang mau sakit. Cuman maksud saya gini loh, lewat khotbah bulan ini, kalaupun kita diizinkan sakit, tapi kita tidak lalu ngelentruk gitu. Karena kita sadar kelemahan ini Tuhan izinkan. Nah, cara berpikir itu harus ditanamkan Pak, Bu. Kalau nggak ditanamkan ya memang kita nanti jadinya ngelentruk. Makanya saya membuka dulu pola pikir kita ini. Kita buka dulu. Banyak orang yang menolak kelemahan, banyak orang yang alergi dengan kata lemah. Karena adanya paradigma atau pemikiran yang memandang kelemahan itu dengan cara-cara seperti ini. Lemah itu kalah. Benar enggak? Betul enggak Om Lili? Lemah itu kalah karena dunia itu mengenal istilah bahwa hukum rimba itu yang kuat yang akan bertahan, yang akan berkuasa. Betul enggak? Yang lemah itu kalah, lemah itu singkirkan. Ya, dunia kita ini kan penuh dengan kompetisi toh ya, kompetisi. Sekolah diajarin kompetisi. Nilainya bagus-bagusan segala macam. Kerja kompetisi. Ya, kurang-kurang kompetisi di sekolah sama di tempat pekerjaan. Bikinlah lomba-lomba ya kompetisi juga. Jadi manusia diperhadapkan dengan jiwa yang kompetitif. Jiwa yang berpikir bahwa kita lemah itu berarti nanti kita kalah. Terus lemah itu susah. Ya kan? Orang lemah itu susah hidupnya. Makanya kamu harus kuat. Nah, itu kan pikiran-pikiran yang ditanamkan toh. Kowe nek lemah, uripmu angel. Saya tidak sedang mengajarkan jadilah orang yang lemah, enggak Bapak Ibu. Yang saya maksudkan adalah, jadi hati-hati berpikir. Yang saya maksudkan, setiap kelemahan-kelemahan ini tadi, yang memang Tuhan izinkan terjadi, mau tidak mau itu harus kita terima Bapak Ibu. Kita harus berdamai dengan kondisi itu, dengan kelemahan kita, sakit penyakit, masalah yang Tuhan izinkan terjadi. Teman saya kemarin bilang begini, saya tanya gimana pekerjaanmu? Puji Tuhan aman Mas, target achieve. Cuman saya lagi capek di pekerjaan, kenapa? Ada orang kantor yang gak suka sama saya. Kebetulan posisinya di atas, bukan di lantai atas, tapi maksudnya atasan gitu loh ya. Jadi apa saja yang saya bikin rasa-rasanya keliru, capek Mas. Dia beberapa kali ngeluarin unek-uneknya, lalu saya cuma jawab begini, ya sekarang kita mikirnya gini saja, kalau kita sudah berusaha benar, kita sudah berusaha jalan yang sesuai sama apa yang Tuhan bilang, dan ternyata memang Tuhan izinkan ada kerugian, kita diperlakukan dengan tidak adil, terimalah itu sebagai bagian dari memang yang Tuhan izinkan sudah. Tuhan izinkan itu. Walaupun gak enak, tapi Tuhan izinkan. Nah kalau Tuhan izinkan, pasti nanti akan ada pemulihan. Pasti nanti akan ada sesuatu yang mau Tuhan kerjakan. Tuhan izinkan. Seperti yang diangkat Mas Heri kemarin. Tuhan, ada orang buta dari lahir ini Tuhan. Ini dosanya siapa? Dosanya dia, apa dosa orang tuanya? Tuhan bilang sama murid-muridnya, bukan dosanya orang ini, bukan juga dosa orang tuanya. Tapi dia buta dari lahir supaya kemuliaanku dinyatakan.
Jadi kalau kita punya masalah, kita punya kelemahan, kalau cara pandang kita lemah itu kalah, lemah itu susah, lemah itu rendah, kita direndahkan, kita diremehkan, dan kita nggak mau menerima kelemahan, kita nggak berdamai dengan kelemahan yang Tuhan memang berikan dalam diri kita, itu repot Bapak Ibu. Kita nanti hidupnya kayak gini nih, orang yang sulit untuk bersyukur dan sulit untuk bahagia. Karena jatuhnya salah terus nanti. Sekarang saya sekali lagi tanya, setiap kita punya masalah enggak? Punya sakit penyakit enggak? Punya, Pak Heri aja sariawan katanya. Sampai ngomong, sudah sembuh Pak? Puji Tuhan, memang sariawannya cuma buat khotbah. Supaya dalam kelemahan Pak Heri lah, kuasa Tuhan dinyatakan. Gitu loh. Ya punya penyakit, punya sakit penyakit. Saya ada asam lambung, asam urat, nah kurang asam apa lagi itu. Ya. Punya penyakit semua. Nah kita kalau terus gak bisa menerima dan berdamai dengan kelemahan itu, kita akan sulit bersyukur loh Bapak Ibu. Sulit bahagia loh kita. Karena kita akan selalu berusaha untuk mengejar kekuatan dan kekuasaan. Untuk dipandang hebat, dipandang mampu, bahkan akhirnya rela melakukan apapun. Termasuk melawan Allah dan kompromi dengan dosa. Ini baru pembukaan Bapak Ibu. Belum masuk poin. Saya baru mau menjelaskan, ayo sekali lagi saya ingatkan, berdamai dengan kelemahan, dengan masalah. Jangan disesali, jangan salahkan Tuhan. Tuhan kenapa toh? Tuhan kenapa harus begini? Tuhan kenapa harus begitu? Mari kita percaya bahwa Tuhan kita tidak pernah jahat kepada kita. Amin. Halo, Tuhan tidak pernah jahat pada kita. Amin. Amin. Yuk, sekarang kita mau belajar ayat yang ini, yang ke-9 tadi. Ayat utama kita. Nah ini. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Nah kalimat ini akan coba kita renungkan bersama-sama pagi ini, lalu saya berharap ada perubahan cara berpikir Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, dengan perkataan Tuhan tadi, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Ini harusnya bisa membuat kita menyadari kapasitas kita. Apa itu kapasitas? Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kapasitas itu ruang yang tersedia, daya tampung. Itu kapasitas. Bapak Ibu Saudara, anggaplah setiap kita ini kayak gelas. Kayak gelas. Mau seberapa besarnya, saya tidak bilang besarnya. Intinya Bapak Ibu Saudara dengan saya seperti gelas. Bapak Ibu menganggap Bapak Ibu itu gelas yang cangkir kecil, boleh. Bapak Ibu menganggap Bapak Ibu itu gelas yang muk agak besar, boleh. Atau gelas es teh jumbo, boleh. Pokoknya Bapak Ibu dan Saudara itu gelas. Sebesar-besarnya gelas, ada kapasitasnya. Kapasitas itu sebenarnya juga menunjukkan keterbatasan. Bapak Ibu mau datang ke sungai yang alirannya deras kayak apapun, danau yang luasnya seperti apapun, ya kemampuan kita menampung pasti hanya cuma satu gelas. Artinya ada limitation, ada keterbatasan Bapak Ibu. Setiap kita itu gelas. Mau gelasnya kecil, mau gelasnya sedang, mau gelasnya besar banget. Setiap kita ini punya keterbatasan. Manusia punya kapasitas, daya tampung yang terbatas. Ini kalau terus digerojok, penuh, begitu penuh, ya sudah segitu mentoknya. Punya kapasitas, punya keterbatasan. Sakit penyakit, lemah fisik, mental, dihina, dicela, masalah, dianiaya, menderita. Semua ini tuh seperti sedang menyadarkan kita. Sekuat-kuatnya kita, sebesar-besarnya gelas yang kita anggap ini diri kita, tetap ada batasnya. Amin. Tetap ada batasnya. Bapak Ibu Saudara, bukan Tuhan. Bukan. Kita ini manusia. Kita bukan pencipta. Kita ini ciptaan. Loh, lah pencipta kita saja bisa merendahkan diri kok. Dari surga turun ke dunia bahkan merendahkan diri sampai taat di kayu salib. Loh, lah kita loh ciptaan. Ngalah-ngalahi pencipta. Meninggikan diri. Yuk diingat-ingat, kita ini terbatas. Kita ini cuman gelas. Terbatas. Enggak yang wow hebat ngawau.
Setiap kita terbatas. Oleh karenanya Tuhan berkata, karena kita terbatas, Tuhan tuh mudeng. Bapak Ibu Saudara dan saya itu terbatas. Makanya Tuhan ngomong, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Dalam keterbatasan Bapak Ibu Saudara, kuasa Tuhan itu jadi sempurna. Kuasa Tuhan yang tidak terbatas akan berperan menguatkan dan memampukan kita. Jadi perkataan Tuhan ini, yang pertama kita artikan bahwa memang karena saya terbatas, makanya Tuhan ngendikan begini. Makanya Tuhan bilang, loh aku mudeng gue terbatas. Makanya dalam kelemahanmu, dalam keterbatasanmu, kuasaku yang akan sempurna. Loh, penak apa enggak? Penak enggak Bapak Ibu? Halo? Tuhan itu bukan Tuhan yang tahu kita terbatas terus dibiarkan sendirian. Tidak. Tuhan tahu kita terbatas dan Tuhan berkata dalam kelemahanmu, dalam keterbatasanmu, kuasaku menjadi sempurna. Ada peribahasa Jawa, saya enggak tahu lihat di mana ini, di truk apa di mana. Ojo lali, ojo dumeh, ojo ngoyo. Nah, saya nyari gambar orang Jawa ketemunya pokoknya kayak gini lah. Ojo lali itu apa? Jangan lupa. Ini bukti bahwa Bapak Ibu semua orang Jawa ya. Ojo dumeh, jangan sombong. Maksudnya terjemahannya ya. Ojo ngoyo, jangan memaksakan diri. Kelihatannya sederhana, oh tapi dalam. Ojo lali, jangan lupa kita ini ciptaan, bukan pencipta. Ojo lali, kita ini dibuat dari tanah, jangan bersifat langit. Ya kan orang kan gitu kan. Ojo lali, kita ini apa terbatas. Kadang-kadang kan sok lali gitu loh Bapak Ibu. Sok lali apa ngelali ya? Nek utang mas, ngelali. Ya toh. Ini kita harus sadari, jangan lupa ojo lali. Anggaplah ini foto yang kakung kita lah, yang ngasih apa? Ngasih nasihat. Do ojo lali. Jangan lupa kita terbatas. Yang kedua apa? Ojo dumeh, jangan sombong. Kenapa? Kita punya kelemahan. Misalkan seperti saya, gitu kan. Ojo iso khotbah, terus sombong. Tapi kan saya tidak bisa nari. Saya punya kelemahan. Ya, saya paksakan saya nari pun Bapak Ibu Saudara akan mutung tidak ke gereja pasti. Kapok pasti ke gereja, ya kan? Saya punya kelemahan. Bapak Ibu Saudara juga punya kelemahan. Jangan sombong. Dan yang ketiga, ojo ngoyo, jangan maksakan diri. Nah, ini yang beda. Saya sedikit membedakannya yang ketiga ini, karena kita punya Tuhan. Yang pertama tadi jangan lupa, kita punya keterbatasan. Yang kedua, jangan sombong, kita punya kelemahan. Tapi yang ketiga, jangan ngoyo. Kita punya Tuhan. Nih saya tunjukin Bapak Ibu. Wah ini anak-anak muda nih. Ya. Ini yang Bapak Ibu bingung fotonya sopo. Dulu saya seperti ini kira-kira. Loh, Anda percaya. Minimal bagi istri saya itu saya kayak gini nih. Ya toh. Ini film tahun berapa ya Mas Lili ya? Ya mungkin 5 tahun, 6 tahun yang lalu gitu ya, kurang lebih ya. Judulnya Dilan. Betul ya? Nah ini ceritanya Dilan, anak SMA sama pacarnya. Ya, Milia. Betul ya? Betul ya Mas Adi ya? Aja etak-etak orang ngerti loh. Saya enggak mau ya. Mas Adi pura-pura apa ya? Padahal dulu nonton. Nonton sama incerannya juga. Tapi terus gagal juga ya. Nonton enggak Mas Adi? Oh enggak ya. Nah, Bapak Ibu, Dilan ini salah satu adegan yang apa? Adegan yang ikonik bahasanya. Ikonik itu apa Mas Heri? Dikenang. Adegan yang akan selalu dikenang sama orang di film ini. Ceritanya itu Dilan lagi telepon di telepon umum. Kalau nggak salah pas hujan-hujan kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Lo lihat saya, cuplikannya. Karena saya nggak senang nonton film-film drama gini, ngantuk. Cuplikannya. Tapi kan perlu ya buat ilustrasi khotbah kan gitu ya. Lalu Milia di rumah telepon-teleponan, kalau nggak salah gitu loh. Nah dalam salah satu kata-katanya Dilan ini, itu membuat cewek-cewek itu wah langsung meleleh.
Dilan itu bilang sama Milea, kata-katanya gini, Milea gitu kan. Nek saya sih ngerokok orang pantas kayak gitu. Jatuhnya malah menjijikkan. Intinya gini, jangan rindu, itu berat. Kalau Dito yang bilang, jangan gudeg. Malah obo ternyata. Jangan rindu, itu berat. Kamu tak akan kuat, biar aku saja. Itu tahun itu Bapak Ibu, kalimat ini itu meledak di mana-mana. Bener. Wah cowok-cowok kalau ngerahi, WA gitu. Jangan rindu, rindu itu berat. Biar aku saja, kamu jangan. Wah, maksudnya itu gini loh, gak usah kangen sama aku, karena kangen itu susah, berat. Kamu gak akan kuat, biar aku aja yang kangen sama kamu. Wah, itu Dilan. Lisa kamu lagi ngalami apa gimana? Ayo Bapak Ibu yang mungkin sudah melewati fase-fase itu ya ini anak-anak muda emang waktunya ya Mas Heri ya. Dulu Mas Heri mungkin ya kayak gitu, cuman beda versi gitu loh ya. Waktu itu masih zamannya wartel, telepon selak entek, rupiahnya selak habis. Ngalami ya Mas Heri ya? Ngalami, mau saya ngalami, telepon tidak bisa lama, wes uangnya terbatas, sumuk sisan gitu kan. Lo bener loh, di dalam kotak akuarium gitu ya Pak Iwan, telepon gitu kan. Temennya cuman kipas angin, wer gitu. Yang ada masuk angin malah gitu loh. Ya, nah Dilan bilang jangan rindu, rindu itu berat. Kamu gak akan kuat, biar aku saja. Nah, itu karena betapa Dilan ini apa? Bahasa yang tepatnya ya. Dia begitu gombal ngomong sampai kayak gini, begitu kalimatnya apa? Romantisnya begitu sangat karena dimabuk cinta. Saya cari kata itu akhirnya ketemu. Dilan itu lagi dimabuk cinta. Betul enggak? Sama siapa? Milea. Jangan rindu, itu berat. Kamu gak akan kuat, biar aku saja. Tuhan juga ngomong gitu. Ora sah ngoyo. Bener gak? Itu berat. Tuhan bilang sama kita, ojo ngoyo, kabotan. Kamu gak akan kuat, biar. Kenapa? Karena Tuhan juga dimabuk cinta sama kita loh Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang Tuhan tuh lihat kita tuh gorgedek-gedek, wes tak kandhani ojo ngoyo, yo diusung wae gitu. Udah bilang bersandarlah kepadaku, kok yo sik ngeyel wae. Kalau digeletak itu yo ringan loh, jadinya enak. Tapi kenapa dibawa terus? Karena Tuhan dimabuk cinta sama kita, Tuhan ingatkan kita lewat firman hari ini. Gak usah ngoyo, ojo ngoyo. Itu berat, gitu. Kamu gak akan kuat, biar aku saja. Tuhan sudah tampung itu semua. Tuhan sudah tanggung itu semua. Kenapa? Kita masih seringkali tidak sadar. Setiap kita punya kapasitas. Dan kapasitas kita terbatas. Kenapa harus ngoyo Bapak Ibu? Kalau memang kita dikasih penyakit, itu menunjukkan keterbatasan kita. Ya sudah, tidak usah ngoyo. Berobat tetap perlu. Tapi cobalah bersandar sama Tuhan. Serahkan sama Tuhan. Ketika kita mungkin diperlakukan gak adil. Gak usah ngoyo membuktikan bahwa kita ini benar. Gak usah ngoyo membuktikan bahwa kita ini tidak bisa diremehkan begitu saja. Tidak usah. Itu berat, gak akan kuat kita. Biar Tuhan saja yang bekerja. Kalau bukan Tuhan yang bela, tidak akan mungkin bisa berjalan. Kalau Bapak Ibu yang ngoyo, membela diri. Bapak Ibu yang ngoyo, membuktikan kapasitas kita itu lebih-lebih, kita hebat, capek. Ngoyo, Tuhan bilang, rasa ngoyo, itu apa? Berat. Kamu gak akan kuat, biar aku saja. Bisa enggak Bapak Ibu malam hari, pagi hari ini? Goro-goro jam tidurnya kacau jadi malam ini ya. Bisa enggak pagi hari ini? Yang lagi ngerasa berat punya masalah apa itu, masalahnya semua, yuk kita taruh sama Tuhan. Tuhan, kapasitasku enggak cukup Tuhan. Tuhan, aku enggak mampu. Biar Tuhan saja. Soalnya abot Tuhan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalimat cukuplah kasih karuniaku bagimu sebab dalam kelemahanmu kuasaku jadi sempurna. Harusnya bagi kita ini bisa menunjukkan mentalitas kita.
Apa itu mentalitas menurut KBBI? KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, mentalitas itu aktivitas jiwa. Cara berpikir, cara berperasaan. Itu mentalitas. Gini-gini loh, saya mau supaya kita nyambung. Coba kita renungkan. Sama-sama orang Kristen, bodoh-bodoh Kristen nih. Sama-sama ke gerejanya. Sama-sama ikut Tuhannya. Sama-sama dengar firman-Nya. Sama-sama mendapat ayat, cukuplah kasih karuniaku bagimu sebab dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Sama semuanya. Ketika menghadapi masalah yang sama, anggaplah ukurannya sama deh, masalahnya sama. Mungkin PHK atau mungkin tentang sakit penyakit. Kenapa? Sama-sama orang Kristennya, sama-sama ke gereja, sama-sama ikut Tuhannya, menghadapi masalahnya juga sama, tapi kenapa hasilnya beda? Ada yang ngeluh, ada yang bersyukur. Betul? Ada yang menyerah, udahlah capek. Ada yang menang, bisa terus bertahan. Banyak pelayan-pelayan Tuhan menyerah di tengah jalan. Bapak Ibu, kalau kita mau cari gereja yang sempurna, tidak bisa. Betul ya Bu Kristiani? Kenapa saya ngomong gitu lah? Sekarang saya baru beberapa bulan yang lalu ya, saya ngomong waktu saya ingat saya itu di Hotel Pop. Merawat jiwa-jiwa bukan cuma tugas saya loh Bapak Ibu Saudara. Merawat jiwa-jiwa itu tugas siapa? Kita semua. Lah ini saya merawat setengah mati, tapi kalau setiap masing-masing kita saling menggigit, ya sudah. Hari-hari ini mungkin kita ngeliat beberapa orang kok nggak kelihatan, nggak muncul. Berhenti di tengah jalan, menyerah di tengah jalan. Saya sudah berusaha, saya WA, saya telepon. Tetap keras hati, ya sudah. Cuman yang saya sayangkan adalah, kenapa harus menyerah? Bapak Ibu, terutama pelayan, mumpung ini bahas. Pelayanan itu kehormatan atau pengorbanan? Pelayanan itu kehormatan atau pengorbanan? Apa? Kehormatan apa pengorbanan? Setuju. Sepakat? Betul ya Pak Andreas ya? Saya dapat kata-kata itu dari Pak Andreas waktu itu. Pelayanan itu kehormatan. Karena kalau ngomongin pengorbanan, tidak ada yang kita korbankan. Wong semua ini punyanya Tuhan. Jadi pelayanan itu kehormatan. Jadi kita bisa melayani Tuhan saja itu kehormatan loh. Tuhan angkat kita, Tuhan pilih dari sekian banyak orang, Tuhan angkat kita, lalu Tuhan berikan kepercayaan untuk melayani. Loh, kok kita diberi kepercayaan karena enggak usah begini. Enggak usah melayani lah. Saya berhenti aja lah. Saya nyerah. Capek. Itu saya dulu. Saya pernah seperti itu. Terus rasa pelayanan lagi lah, capek gitu kan. Karena saya memandang pelayanan itu pengorbanan. Saya sudah berkorban banyak, saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan itu, saya sudah begini, tapi saya nggak dihargai. Apa ini pelayanan? Tunggu dulu Bapak Ibu, pelayanan itu kehormatan, bukan pengorbanan. Apa yang kita serahkan dan kita lakukan di hadapan Tuhan lewat pelayanan kita, itu nggak ada artinya dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Anak-anak muda yang mulai belajar melayani, yuk bertahan ya. Masalah bisa datang silih berganti, tapi jangan nyerah. Ada yang berontak, ada yang berserah. Ketika diproses sama Tuhan berontak, tapi ada yang berserah, ya sudah. Aku percaya bahwa janjimu ajaib, seperti lagunya Mas Ili tadi. Ada yang menyalahkan Tuhan, tapi ada yang malah sebaliknya mengandalkan Tuhan. Di mana bedanya? Bedanya ada pada mentalitas. Bedanya ada pada aktivitas jiwanya. Bagaimana jiwanya berpikir, bagaimana jiwanya merasa akan membedakan. Ketika dikasih sakit penyakit sama Tuhan, tiba-tiba aku udah melayani Tuhan tapi kenapa aku sakit? Yang mentalitasnya benar memandang cukuplah kasih karuniaku bagimu, dalam kelemahanku lah kuasaku menjadi sempurna, mentalitasnya jadi kuat, jadi semangat. Berarti dalam kelemahanku, dalam sakit penyakitku kuasa Tuhan mau dinyatakan nih. Ketika dalam pelayanan jadi masalah, bukan malah kabur, bukan malah nyerah, mentalitasnya makin kuat. Luar biasa melayani Tuhan. Tidak hanya skill yang aku latih, tetapi karakter Tuhan latih. Tuhan latih saya jadi disiplin. Tuhan latih saya jadi rendah hati. Tuhan latih saya jadi sabar. Tuhan latih saya jadi kasih. Mentalitasnya benar Bapak Ibu. Perhatikan, mereka yang percaya, orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, menangkap kalimat ini
sebagai suatu kemurahhatian Tuhan. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab dalam kelemahan justru kuasaku menjadi sempurna. Memandang kalimat ini sebagai kemurahhatian Allah. Tapi bagi mereka yang curiga, saya senang Mas Heri menggunakan kata curiga waktu khotbah awal kemarin. Di awal khotbah Mas Heri katakan jangan kita curiga sama Tuhan. Tapi banyak loh orang Kristen yang curiga sama Tuhan. Ketika masalah kita hadapi, kita bilang Tuhan jahat. Ketika kita menghadapi sesuatu, kita bilang Tuhan gak adil. Kita curiga sama Tuhan. Mereka yang curiga menangkap kalimat ini sebagai ketidakadilan. Bedanya di mana? Mentalitas. Padahal kalimat ini menurut saya adalah kabar baik. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, Daniel. Justru dalam kelemahanmu lah, dalam keterbatasanmu itulah kuasaku jadi sempurna le. Ini kabar baik. Karena saya akan dimampukan sama Tuhan. Bukan malah kita pandang Tuhan gak adil. Loh Tuhan aku gak mau lemah. Gak mau Tuhan. Gini aja, gimana kalau Tuhan kuasanya kuat, tapi aku pun kuat. Kan sama-sama kuat, enak loh. Ngatur-ngatur Tuhan. Gak gitu loh. Kalimat ini kalau dipandang dengan keliru, mentalitas keliru, jadinya salah. Jadi yang kedua adalah mengenai mentalitas. Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kalimat ini harusnya mampu mendatangkan rasa aman, rasa tenang, rasa damai. Karena di saat-saat kita tidak berdaya, kuasa Allah bekerja sempurna. Perbaiki mentalitas kita. Ya, yang ketiga, mengubah prioritas. Yang pertama tadi apa? Menyadari kapasitas. Kita ini terbatas. Ojo lali, ojo dumeh, ojo ngoyo. Pas banget menurut saya. Yang kedua, menentukan mentalitas kita. Kalau sampai mentalitas kita keliru, mau Tuhan ngomong seperti kalimat tadi pun, Bapak Ibu akan berpikir yang keliru. Nyerah, berhenti, protes, ngamuk, marah, mutung. Padahal Tuhan gak mau yang seperti itu. Yang ketiga terakhir, mengubah prioritas. Prioritas itu apa? Menurut KBBI, sesuatu yang didahulukan dan diutamakan daripada yang lain. Kalimatnya sama, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab itu dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Harusnya kan jelas loh, bagian mana yang harus didahulukan atau diutamakan kalau kita menyadari. Jika kita menyadari bahwa kita ini terbatas dalam kapasitas. Mentalitas yang dewasa itu akan bisa menentukan prioritasnya. Kalau Bapak Ibu menyadari kapasitas saya cuma segitu, saya punya keterbatasan, mentalitas yang sehat, bukan malah mutung, bukan malah berhenti, menyerah, bukan malah jadi negatif, bukan. Mentalitas yang dewasa itu akan bisa menentukan prioritasnya dari kalimat ini. Orang Kristen yang memahami rahasia kekuatan dari Tuhan. Prioritasnya apa? Tuhan yang utama pasti. Mengutamakan Tuhan, melayani kepentingan Tuhan di atas kepentingannya, perasaannya, dan keinginannya sendiri. Supaya apa? Supaya kuasa Tuhan sempurna. Kan jelas, dalam kelemahan kuasaku sempurna. Dalam kelemahanmu kuasaku sempurna. Bapak Ibu mau prioritas yang mana? Mau fokus kemana nih? Mau fokus ke kelemahan Bapak Ibu? Atau mau fokus ke kuasa Tuhan yang sempurna? Prioritasnya mau yang mana? Tentukan Bapak Ibu. Nah pagi ini saya berharap Bapak Ibu bisa mengubah prioritasnya. Kalau kemarin-kemarin kita terlalu fokus sama masalah kita terlalu fokus sama kelemahan kita, mari kita fokusnya sama Tuhan. Kalau kemarin-kemarin kita fokusnya sama sakit hati kita, kalau kemarin-kemarin kita fokus sama gelonya kita fokusnya sama anyelnya kita, sama mangkelnya kita, bisa nggak kita berubah sekarang fokusnya sama kuasa Tuhan, sama kebaikan Tuhan, sama kasihnya Tuhan. Prioritasnya kita rubah. Rasul Paulus itu, saya mau buka satu ayat ya, Filipi 3 ayat 4, yang terjemahan baru dulu. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Ini terjemahan barunya. Saya mau buka yang
yang mudah dibaca, Alkitab versi mudah dibaca. Walaupun aku punya apa? Alasan untuk menaruh kepercayaan kepada diri sendiri. Aku punya alasan untuk menaruh kepercayaan pada diri sendiri. Ini bahasa gampangnya, aku punya alasan untuk sombong. Aku punya alasan untuk bermegah. Aku punya alasan untuk meninggikan diri. Untuk mempercayai diriku sendiri. Aku masih belum percaya terhadap diri sendiri. Kalau ada orang yang mempunyai alasan percaya terhadap diri sendiri, ia harus tahu bahwa aku mempunyai lebih banyak alasan untuk mempercayai diri sendiri. Apa aja alasannya? Ini alasan Rasul Paulus. Disunat hari ke-8. Kita nggak nyambung dengan alasan ini, karena ini konteks Yahudi. Orang Yahudi asli, tulen, darah Yahudi totok, laki-laki harus disunat hari ke-8. Pada masa itu, Yahudi adalah orang-orang Yahudi itu menganggap diri mereka lebih super. Orang-orang Yahudi menganggap mereka dirinya adalah umat pilihan Allah. Bahkan sampai hari ini toh. Rasul Paulus dia Yahudi totok. Asli. Dari bangsa Israel, suku Benyamin. Dari ke-12 anak Yakub. Suku Israel kan anak-anaknya Yakub. Dia dari keturunan Benyamin. Orang Ibrani asli. Tentang pendirian hukum Taurat, aku orang Farisi. Apa orang Farisi? Orang Farisi itu orang yang menjaga supaya hukum Taurat dan peraturan 613 aturan Taurat harus dijalankan dengan saklek. Itu orang Farisi. Pendirian Taurat, aku orang Farisi. Hukum Taurat dengan segala peraturannya harus diterapkan sama orang-orang Yahudi saklek. Orang Farisi yang jaga, orang Farisi yang ngandani, orang Farisi yang ngajar. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Loh, penganiaya jemaat kok disambungkan, kenapa? Oh iya, karena pada waktu itu penganiaya orang percaya itu hanya dipercayakan kepada orang yang dianggap mampu oleh mahkamah agama. Karena kekristenan dianggap sudah jadi ancaman untuk agama Yahudi, kekristenan itu dianggap jadi ancaman untuk kepercayaan Yahudi, makanya mahkamah agama itu menentukan orang-orang untuk mencari orang percaya dan membinasakan mereka. Hanya orang-orang pilihan, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang punya jabatan tinggi. Paulus dapat surat itu. Surat izin membunuh. Kata Mas Heri waktu itu ya. Atau siapa waktu itu ya. Sim, surat izin membunuh orang-orang percaya. Dapat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat apa? Tidak bercacat. Mentaati hukum Taurat, enggak bercacat. Jadi ini kebanggaannya beliau. Ini kekuatan beliau. Apa yang dahulu kau anggap keuntungan bagiku, sekarang kau anggap rugi. Karena Kristus. Rasul Paulus ngerti betul prioritasnya. Rasul Paulus tahu betul fokusnya harus kemana. Apakah dia mau fokus sama kehebatan-kehebatannya? Apakah dia mau fokus kepada Kristus saja? Kehebatan-kehebatannya dulu bahkan dianggap sampah. Apakah kita mau fokus sama masalah-masalah kita saja? Sama perasaan kita tok. Yang akan perasaan kita itu, Bapak Ibu kalau kita hidup mengandalkan perasaan, wah repot. Repot Bapak Ibu kalau kita hidup mengandalkan perasaan. Kita akan diombang-ambingkan ke sana kemari. Karena perasaan manusia itu gak menentu. Hiduplah oleh firman, bukan oleh perasaan. Jika kita sudah tahu kita terbatas, kenapa masih tetap mengandalkan diri sendiri? Jika kita tahu kita lemah, kenapa masih tetap menyombongkan diri? Mari datang sama Tuhan dengan tangan yang terbuka. Maksud tangan terbuka apa? Ini salah satu definisi iman yang saya suka. Definisi iman itu apa? Datang kepada Tuhan dengan tangan kosong. Tangan kosong dalam artian semua bebanmu sudah dibawa sama Tuhan, dikosongkan. Dan tangan kosong juga punya pengertian, mempersiapkan diri untuk pemberian yang baik dari Tuhan. Itu definisi iman yang saya suka dari seorang teolog. Saya lupa namanya siapa. Iman itu seperti datang kepada Tuhan dengan tangan yang terbuka dan kosong. Kenapa kosong? Karena semua bebanmu itu sudah kau serahkan sama Tuhan, dan tangan yang kosong ini pun siap untuk menerima pemberian Tuhan yang terbaik. Bapak Ibu, mari kita datang dengan tangan yang terbuka, menyerahkan segala keterbatasan kita, dan menerima kuasa Tuhan yang tidak terbatas untuk memampukan kita. Kelemahan dan permasalahan semestinya mampu menyadarkan
bahwa dengan mengandalkan Tuhan saja yang menjadi faktor pembeda milik orang-orang percaya. Perbedaan kita sama orang-orang dunia adalah ketika kita punya kelemahan, kita punya Tuhan yang kita andalkan. Kalau orang-orang dunia, mereka mencari manusia, mereka mencari roh-roh, mereka mencari primbon, mencari horoskop, mereka mencari nasihat dari orang-orang yang pintar apa itulah. Tapi kita, dalam kelemahan kita mencari Tuhan, mengandalkan kuasa Tuhan. 3 ini yang saya bagikan hari ini Bapak Ibu. Dengan memahami ayat tadi, perkataan Tuhan yang berkata cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna, semestinya membuat kita bisa menyadari kapasitas kita, menunjukkan mentalitas kita, dan mengubah prioritas kita. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk memahami, dan tidak hanya memahami tetapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Pemain musik boleh maju ke depan, kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Kita naikkan lagu yang firman tadi saja, referennya saja Pak Andreas. Untuk kita merenungkan firman Tuhan. Saya jemput Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri bersama-sama gitu. Percaya janjimu aja. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Haleluya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Mari katakan bersama-sama sekali lagi, ku percaya janjimu ajaib. Bapak Ibu, setiap kita yang sedang punya permasalahan dan kelemahan hari-hari ini, setiap kita yang sedang bertanya-tanya kapan Tuhan akan menolong dan menyelesaikan, setiap kita yang masih menantikan jawaban Tuhan, pagi hari ini izinkan saya mengatakan, mari kita punya prioritas yang benar untuk mengandalkan Tuhan di atas segalanya. Mari kita punya mentalitas yang benar, yang percaya kepada Tuhan, tidak curiga kepadanya, dan menyadari bahwa kita punya kapasitas, punya keterbatasan, sehingga berserahlah pada kuasa Tuhan yang sempurna. Dia akan memampukan kita. Ku percaya janjimu ajaib. Mari angkat tangan kita terbuka di hadapan Tuhan untuk kita menyerahkan kelemahan dan keterbatasan kita dan menerima kuasa dari Tuhan, menerima kekuatan yang dari Tuhan. Percayalah, ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku.
Terima kasih Tuhan. Ku berserah ku percaya. Sebelum kita akan meneguhkan firman di dalam doa, Bapak Ibu Saudara, mari kita menyerahkan setiap kelemahan-kelemahan kita yang saat ini, hari-hari ini begitu mengganggu pikiran Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita dibuat takut, khawatir, cemas, dan kita bertanya-tanya kenapa harus terjadi. Tapi pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita sadari kita memang terbatas. Mari miliki mentalitas yang benar dan tentukan prioritas kita, mengandalkan Tuhan di atas segalanya. Terima kasih Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiran kepada Tuhan. Saya mohon dengan hormat Bapak Pendeta Heri akan berdoa untuk peneguhan firman Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan. Agar kami menyadari kapasitas kami. Agar kami punya mentalitas yang benar. Kami bersyukur Tuhan. Agar kami juga punya sebuah prioritas untuk kami lebih mengutamakan Tuhan. Lebih mempersilahkan Tuhan bekerja lebih leluasa dalam kehidupan kami. Agar hari-hari kami tidak sekedar dan terus-terusan kami memikirkan kelemahan-kelemahan kami yang membuat kami ngelokro Tuhan. Padahal kami punya Tuhan yang hebat, punya Tuhan yang penuh kuasa, yang begitu sempurna. Kami tinggal menikmatinya, kami tinggal membuka diri kami. Kami boleh lemah, kami boleh mengalami banyak hal dalam kehidupan kami yang tidak menyenangkan. Tapi satu hal yang prinsip, bahwa Tuhan akan lebih leluasa lagi bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Tolong kami Tuhan, untuk kami boleh mengerti, memahami, dan terlebih lagi mampukan kami melakukannya. Terima kasih Tuhan. Berkati Bapak Gembala yang sudah menyampaikan. Berkati beliau dalam segala pergumulan-pergumulannya. Berkati beliau dalam banyak hal Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Kiranya berkat firman Tuhan ini semakin kita lebih lagi mengasihi Tuhan, lebih kuat dalam Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Saya persilakan para pelayan kantong persembahan mempersiapkan diri. Nanti doa persembahan akan dipimpin oleh Saudari Fani. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam surga yang mulia, sekarang tiba saatnya kami akan memberikan yang terbaik. Kiranya apa yang kami berikan ini dapat memperluas kerajaan di tempat ini, dan juga berkatilah tangan-tangan yang akan memberi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, dan nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Kita pujikan satu pujian bagi Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadapan. Selalu berlindung dalam tangan-Mu.
selalu, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Baik, kita akan menyaksikan. Saya akan sampaikan informasi kegiatan sepekan MCC. Di hari Senin ada latihan tamborin pukul 6 ya. Oh, libur dulu. Hari Selasa pemuritan, kemudian hari Rabu oikos di Solo Selatan. J. Minggu ketiga. Oh, Solo Selatan J. Hari Kamis latihan untuk ibadah di Sumur Yakub, tetapi besok Senin ada latihan juga. Mohon perhatian untuk para tim musik. Hari Senin latihan, kemudian hari Kamis juga latihan. Hari Jumat menara doa di Maestro. Hari Sabtu ada ibadah Petanex. Hari Minggu ada ibadah gabungan di Pop ya Om ya. Hari Minggu ada sekolah minggu pukul 3. Mungkin ada yang tambahan? Om? Besok Minggu kita ada ibadah gabungan di Hotel Pop, itu jam 5 sore. Nah tapi Minggu pagi ada undangan pelayanan dari GBPS Sumur Yakub Kalioso, mengundang tim pelayanan JKI MCC dari musik dan pujian, yaitu WL Singer, penari, pemain musik, tamborin, pengkhotbah, satu paket perangkat pelayanan begitu pokoknya dari JKI MCC. Nah, penghubung kami dengan pihak GBPS itu, dengan pihak GBPS Yakub itu mengatakan kalau ada Bapak Ibu jemaat yang ingin ikut juga boleh. Jadi artinya tidak hanya pelayan-pelayannya saja yang melayani, tapi kalau ada yang mau bergabung boleh. Nah, tapi nanti minta tolong paling di data ya. Mas Adris tolong saya diingatkan, saya takut lupa. Minta tolong habis ini langsung di-share di grup aja mungkin. Bapak Ibu yang ikut serta di ibadah GBPS ya. Pukul 9 kalau nggak salah. Tapi jam 8 kita sudah diharap bisa standby di sana. Dari sana permintaannya begitu. Nah nanti Bapak Ibu pelayan-pelayan yang memang sudah tertulis namanya dalam pelayanan, entah itu singer, pemain musik, WL dan lain sebagainya, tetap nulis di grup itu, tetap nulis namanya, supaya kami bisa hitung orangnya untuk kami pikirkan transportasinya, gitu. Ya, mohon izin yang memang Bapak Ibu berencana bisa bergabung besok Minggu jam 8 pagi itu sudah sampai sana, berarti mungkin ya setengah 8-an ya, setengah 8 itu udah harus siap jalan itu. Setengah 8 pagi itu sudah berangkat itu. Dari Maestro berangkatnya. Bapak Ibu yang berkenan bergabung, ikut serta, nanti akan ada list di grup, silakan menuliskan nama. Ya, iya Pak. Jadwalnya selesainya jam berapa ya?
Kalau ibadahnya jam 9 itu kemungkinan paling molor jam 11 Pak. Paling molor. Kalau nanti biasanya ya Pak, ini pengalaman, Mas Adis lebih pengalaman sebenarnya. Itu kita akan ada makan bersama biasanya di sana. Itu sebelum atau sesudah ibadah? Sesudah. Nah, kalau sesudah ibadah nanti ada makan bersama, Bapak Ibu Saudara, kalau memang kita dalam posisi memang beberapa terburu-buru seperti Pak Andres dan Ibu kan masih harus ada pelayanan lagi siangnya. Nah itu nanti mungkin satu mobil bisa pulang duluan atau 2 mobil atau yang memang betul-betul kemerungsung. Kalau saya kan tidak mungkin saya bisa buru-buru karena pasti saya harus ngobrol dulu dengan gembalanya. Kami memang sudah kenal cukup lama dengan gereja ini. Ya. Jadi paling telat jam 11 mungkin Pak. Kalau perjalanan sih 1 jam ada nggak Mas Adris? Dari sana ke sini? Nggak sampai ya? Tidak sampai Pak. Berapa? 30 sampai 45 menit tergantung macetnya itu ya. Karena jalan ke arah Purwodadi itu kadang-kadang agak padat. Nanti akan ada listnya, Mas Adris akan nuliskan di grup. Nanti kita akan tulis nama-nama yang mau bergabung. Itu paling tambahannya nanti sore tim pagi sore masih ketemu di ibadah sore di Hotel Warisan. Tidak ada pengumuman yang lain. Iko sendirinya di mana tadi? Solo Selatan. Oke, bukan yang di Ngipang ya. Solo Selatan. Minggu terakhir ya Bu. Baik. Siap Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita melihat banyak kursi yang kosong ya, beberapa wajah tidak hadir. Mungkin apa memang kompakan datang sore mungkin ya. Ya. Baik, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kesempatan pagi hari yang indah ini. Kami beroleh banyak berkat-berkat rohani yang membawa kami semakin mengenal Kristus lebih jauh lagi. Terima kasih untuk berkat yang kami terima. Lewat puji-pujian kami beroleh pengharapan dan kekuatan yang senantiasa baru. Lewat firman Tuhan kami diajar untuk menjadi makin dewasa di dalam iman kami. Tidak selalu hanya meminta menuntut ini dan itu, tetapi kami belajar untuk menerima keterbatasan kami, kelemahan kami, dan berjalan seturut dengan kehendaknya Tuhan. Yakin dan percaya bahwa kekuatan kuasa Tuhan akan memampukan kami melewati masa-masa kelemahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menjadi orang-orang Kristen yang mau terus belajar hidup seturut dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Tuhan berkati para pelayan Tuhan pagi hari ini yang sudah melayani Tuhan, pakai lebih hari lebih jauh, lebih heran lagi, tambahkan perkara-perkara yang lebih besar, sehingga para pelayan Tuhan terus dibawa Tuhan menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia, yang melayani Tuhan dengan ketulusan hati. Tuhan akan bawa pelayanan orang-orang ini, teman-teman ini, rekan-rekan ini, menjadi pelayanan-pelayanan yang memberkati banyak jiwa. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat yang sudah hadir pagi hari ini, berkati di dalam keluarga kami. Berkati keluarga kami menjadi keluarga yang harmonis, yang hangat, penuh cinta kasih. Tuhan hadir di sana. Dan anggota keluarga kami yang lain yang belum percaya, biarlah Tuhan bawa mereka, mampukan mereka, tolong kami untuk bisa menunjukkan kasih Tuhan kepada mereka, supaya mereka pun bisa percaya kepada Tuhan. Berkati pekerjaan tangan kami percaya apapun yang kami kerjakan dengan kejujuran, dengan ketulusan, dengan kesungguhan, Tuhan akan memberkatinya. Sehingga berkat-berkat yang kami boleh terima lewat pekerjaan tangan kami juga boleh kami pakai untuk memberkati orang lain, supaya Tuhan semakin dipermuliakan dan dibesarkan. Terima kasih Tuhan, berkati aktivitas pelayanan kami selama seminggu ke depan, apapun yang kami kerjakan, terkhusus juga untuk acara Jambore Nasional hari Rabu sampai Sabtu. Beberapa rekan terlibat di sana. Tuhan berkati Jambore Nasional LAI ini berjalan lancar, berjalan sukses, anak-anak diberkati, guru-guru sekolah minggu diberkati, dan di atas segalanya Tuhan saja yang dipermuliakan. Lewat acara ini banyak anak-anak kecil boleh terus melihat bahwa Tuhan mereka Tuhan yang hidup, sehingga masa muda, masa kecil mereka boleh habiskan untuk mencari Tuhan, sehingga masa dewasa mereka menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala aktivitas pelayanan kami percayakan dalam tangan Tuhan, bila berjalan dengan baik, dengan lancar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan pulang, Tuhan jagai sertai sampai di rumah dengan selamat tanpa kurang suatu apapun, dan kembalikan kami pada kesempatan-kesempatan ibadah yang akan datang. Sebelum kami pulang Tuhan, kami akan bersama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, bukalah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat-berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih kemurahan dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan juga damai sejahtera persekutuan bersama Allah Roh Kudus senantiasa menyertai setiap kita tanpa terkecuali mulai pagi hari ini sampai Tuhan datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bila engkau tak besertaku, tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpinlah aku dengan kasih karunia-Mu. Pimpinlah aku setiap waktu, berjalan dalam roh, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku.